Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsihir rahmah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal karamah. Amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadirin para pemirsa TV One yang terhormat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi pilihan yang dipilih dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nabi-nabi dan rasul-rasul lainnya. Beliau sebagai penutup para nabi dan juga sebagai imam para rasul. Beliau adalah khatamul anbiya, imamul mursalin. Kenapa beliau dipilih dan dimuliakan oleh Allah di antara para nabi dan rasul yang lainnya? Karena ternyata beliau memiliki keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh nabi dan rasul lainnya. Itulah yang menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, para pemimpin nabi dan rasul. Satu di antara kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjukkan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memanggil dalam Al-Quran, di dalam firman-Nya dengan nama Nabi Muhammad, tapi yang dipanggil adalah kedudukan nabinya. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain Allah panggil dengan namanya. Misalnya dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya Adam muskun anta wa zaujukal jannah. Akan tetapi tidak dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah panggil beliau dengan Ya ayyuhan nabiyyu. Ya ayyuhan nabiyyu, inna arsalnaka syahida wa mubashshira wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajam munira. Begitu mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika memanggil beliau di dalam Al-Quran bukan namanya yang disebut, akan tetapi kedudukannya sebagai nabi dan rasul. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersolawat kepada beliau. Para malaikat juga bersolawat kepada beliau. Tidak ada perintah yang Allah titahkan kepada hambanya, melainkan Allah terlebih dahulu melakukannya, yakni solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Setelah itu barulah kemudian Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hadirin para pemirsa TV One yang mulia, Nabi Muhammad adalah nabi yang mulia, nabi yang memiliki banyak keutamaan. Hal itu kemudian berimbas dan berdampak juga kepada umatnya, bahwa umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki keutamaan-keutamaan.
keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini sesungguhnya telah datang jauh sebelum Rasulullah dilahirkan, bahkan jauh sebelum adanya umat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Allah Musa alaihi salam adalah salah seorang nabi dan rasul yang terkagum-kagum dengan keutamaan yang dimiliki oleh umat Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Sabilul Iddikar yang ditulis oleh Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad, di sana disebutkan bahwa Nabi Allah Musa alaihi salam ketika membaca Al-Alwah. Al-Alwah itu adalah sebuah tulisan goresan yang ada di batu atau di kayu yang berisikan wahyu yang ada di dalam kitab Taurat yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ Nabi Allah Musa membaca ada berita tentang kedatangan umat yang datang kemudian. Di situ Nabi Musa membaca bahwa nanti akan datang sekelompok umat di mana mereka melaksanakan sholat dan kemudian Allah bukakan pintu-pintu langit dan Allah turunkan rahmat dan kasih sayangnya kepada mereka. Nabi Musa terkagum-kagum. Siapa gerangan umat yang disebut di dalam Al-Alwah ini? Bertanyalah Nabi Musa kepada Allah, ya Rabb, siapakah golongan umat ini? Jadikan aku bagian dari umat yang engkau sebutkan. Kemudian Allah menjawab dan berfirman, mereka adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Allah Musa kembali membaca Al-Alwah dan menemukan satu berita bahwa nanti akan datang sekelompok umat yang melaksanakan ibadah puasa. Kemudian Allah mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Nabi Musa kemudian kembali terkagum-kagum dengan berita gembira ini. Hingga Nabi Musa berdoa, Allahumma ja'alni min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Rabb, siapakah gerangan umat yang engkau sebutkan ini? Apakah dia umatku? Kemudian Allah menjawab, tidak wahai Musa, itu adalah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.